Pendirian yang stoik bisa dibilang sangat bagus untuk diri sendiri, di mana kita bisa mengontrol diri kita secara internal maupun eksternal, menjadi individu yang lebih baik agar bisa menerima realita, yang dimana kebanyakan masih hidup di dunia dongeng. Apa maksudnya hidup di dunia dongeng? Maksudnya adalah kita masih haus dengan perhatian, berkhayal dengan kehidupan yang mewah dan abadi, memaksa orang untuk berubah, padahal untuk merubah orang bukanlah kehendak manusia. Itulah kehidupan dongeng. Tapi banyak juga yang mengatakan stoik itu menentang ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah benar? Kata stoik yang berasal dari kata stoa, sudah banyak yang tahu apa maksud dari kata itu. Mungkin juga ada yang belum tahu apa arti dari kata itu. Stoikisme, atau juga bisa dibilang stoa dalam bahasa Yunani kuno, adalah sebuah aliran atau mazhab filsafat Yunani kuno yang didirikan di kota Athena. Didirikan oleh Zeno dari Sitium pada awal abad ke-3 sebelum Masehi. Ada pula yang mencatat stoikisme baru resmi muncul pada tahun 108 sebelum Masehi. Dalam stoikisme terdapat beberapa komponen atau bagian-bagian yang penting. Berikut adalah beberapa bagian utama dalam stoikisme. Yang pertama ada filsafat hidup. Stoikisme memberikan panduan tentang bagaimana menjalani kehidupan yang baik. Ini melibatkan perkembangan karakter moral, praktek kebajikan, dan mencapai kebijaksanaan. Filsafat hidup ini bertujuan untuk mencapai kebahagiaan yang tahan lama dan memenuhi potensi manusia. Untuk saya pribadi, saya kurang suka bagian yang seperti ini. Ntar saya jelasin. Yang kedua itu ada hukum alam. Stoikisme mengajarkan bahwa dunia alam memiliki hukum dan urutan yang tetap. Stoik, orang yang menganut stoik, percaya bahwa alam semesta diatur oleh Tuhan, sebuah prinsip kosmik yang menyelaraskan semua hal. Mengerti dan hidup sesuai dengan hukum alam ini penting dalam stoikisme. Yang ketiga, penegasan diri. Bagian ini melibatkan mengembangkan kemampuan untuk mengontrol diri dan kehendak kita diri sendiri. Stoik berpendapat bahwa kebahagiaan dan kebijaksanaan terletak pada kemampuan untuk mengendalikan emosi, keinginan, dan reaksi kita terhadap situasi yang kita hadapi. Yang keempat, amor fati. Konsep ini berarti cinta akan takdir, atau menerima dan mencintai apapun yang terjadi dalam hidup kita. Stoik percaya bahwa dengan menerima takdir dengan ketenangan, kita dapat mencapai kedamaian batin dan kebahagiaan. Yang kelima, praktik diri. Stoikisme adalah tentang melaksanakan ajaran-ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini melibatkan praktik meditasi, introspeksi, dan refleksi untuk mengembangkan kebijaksanaan, kontrol diri, dan ketenangan batin. Keenam, universalitas. Stoikisme mengajarkan bahwa semua manusia adalah bagian dari satu keluarga kosmik. Prinsip universalitas ini mendorong kita bahwa untuk menghargai dan menghormati semua orang sebagai saudara dan bersikap adil dalam berinteraksi dengan orang lain. Yang ketujuh, hidup dalam keharmonian dengan alam. Stoikisme menekankan pentingnya hidup secara sederhana dan sejalan dengan alam. Ini melibatkan mengurangi ketergantungan kita pada kenikmatan materi dan mengutamakan kebijaksanaan dan kebajikan dalam hidup kita. Sebagai contoh, anggap di keluarga kita sedang mengalami duka, entah itu kehilangan barang, peliharaan, maupun anggota keluarga. Bagi orang yang tidak mengerti stoik dan masih dikontrol oleh perasaan, dia akan merasa ikut sedih. Namun, sedihnya bukan sedih yang biasa, tapi bisa menyalahkan orang lain, mengeluarkan nada keras dengan membentak orang, menuduh tanpa bukti, dan lebih parahnya lagi bisa dendam. Tapi bagi orang yang memiliki sifat stoik ini, ketika ketimpa musibah seperti orang yang diceritakan sebelumnya, dia akan menerima kenyataan bahwa emang sudah takdir untuk kehilangan sesuatu. Dia udah siap merelakan dan siap untuk melanjutkan kehidupan. Bukan berarti dia cuek dan tidak peduli, cuman dia lebih ke realistis saja. Segala hal mulai dari atom hingga yang berbentuk tidak ada yang 100% abadi. Dia tahu semuanya punya nyawa, walaupun itu termasuk benda mati. Oleh karena itu, orang yang stoik akan lebih cepat move on dan lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Sama halnya orang yang mengerti agama dengan baik.
Mengerti Al-Quran dan hadis menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai idola beliau untuk dicontoh. Orang yang mengerti itu juga memiliki pemikiran yang sama bahwa semuanya akan berakhir, mulai itu dari atom hingga benda yang terlihat oleh mata, dan yang kekal hanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang Stoik percaya bahwa emosi negatif akan menghancurkan manusia yang dihasilkan dari keputusan yang salah, yang dimana bahwa emosi negatif itu harusnya lebih bisa dikontrol dan mengubah itu menjadi emosi positif seperti sabar, berpikir luas, dan bersifat netral. Seorang Stoik seperti kata Epictetus hendaknya tidak banyak berbicara tentang ide-ide besar, apalagi kepada orang-orang awam, melainkan bertindak selaras dengan apa yang dipikirannya tentang kebaikan. Hal ini dibedakan dengan istilah filsuf atau filosof, dalam arti lain pecinta kebijaksanaan, yang hanya menyukai ide-ide kebijaksanaan, tapi biasanya gagal melakukan ide-ide kebijaksanaan itu. Stoikisme adalah cara hidup yang menekankan dimensi internal manusia. Seorang stoik dapat hidup bahagia ketika ia tidak terpengaruh oleh hal-hal di luar dirinya. Di mata kaum Stoa, logos universal adalah yang menata alam semesta ini dengan rasional. Senegatif apapun kejadian yang menimpa, seorang Stoa yang bijak akan melihat kejadian tersebut sebagai bagian dari tenunan indah ilahi atau logos. Ia akan menyesuaikan kodrat rasional dirinya sebagai manusia dengan hukum alam, hukum sebab akibat dari alam semesta. Jadi, apakah hal ini bertentangan dengan agama? Saya yang beragama Islam tentunya memiliki pendapat pribadi, di antaranya adalah: nomor 1, seperti di dalam konten sebelumnya, di dalam ajaran filsafat itu tidak ada yang 100% benar, karena tiap manusia keterbatasan ilmu dan bahasa bisa berselisih dan menimbulkan kekeliruan tentang ajaran Stoikisme. Yang kedua, minimnya dukungan sosial. Stoikisme menekankan pentingnya mandiri dan kemandirian. Namun, pendekatan ini dapat menyebabkan kurangnya penekanan pada pentingnya dukungan sosial dan interaksi dengan orang lain. Keterpencilan sosial dapat mempengaruhi kesejahteraan emosional dan keseimbangan yang sehat dalam hidup. Stoikisme juga memiliki sisi positifnya, dan sedikit banyak sejalur dengan ajaran Islam. Tapi menurut saya, alangkah lebih baiknya ilmu Islam diperbanyak dibandingkan ilmu filsafat. Karena sesuatu yang dibuat manusia itu tidak sempurna, dan kembali lagi kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, apakah orang yang stoik adalah hal yang bagus? Bagaimana menurut kalian?